Diperlihatkan kondisi sebuah desa, hiduplah seorang pria bernama Pak Kosim. Dia senang sekali bisa mendapatkan batu giok hasil kerja kerasnya nambang di kali. Sehingga dia bersama istrinya bernama Bularas tidak dipandang lagi sebagai orang yang susah. Malam harinya, seorang pria bernama Dorman sedang mencari makam bertuliskan Albert Dominique. Singkatnya, dia pulang membawa sebuah tengkorak manusia dan beberapa peralatan disiapkan untuk ritual. Ternyata, dia di sini melakukan praktik pesugihan untuk mendapatkan banyak uang. Namun sesaat uang tersebut berubah menjadi helaian daun dan Dorman diminta untuk menepati janjinya kepada arwah pemilik tengkorak yang ia bawa tadi. Suatu hari warga desa diperingatkan agar tidak keluar malam karena akan ada gerhana bulan beresiko diculik setan. Di lain sisi, ternyata Laras yang sedang mengandung diperingatkan oleh Simbo agar tidak terlalu banyak kecapean. Namun Laras berharap dengan olahraga jalan-jalan bayinya bisa lahir selamat dan melahirkan seorang anak laki-laki untuk suaminya. Beralih ke Pak Kosim atas perintahnya, anak buah Pak Kosim mengajar seorang pria habis-habisan. Karena dia memiliki hutang kepada Pak Kosim dan dia menawarkan agar membayar hutangnya menggunakan tanah saja daripada pakai tangan. Kemudian diperlihatkan Laras sedang berjalan sendirian di tengah hutan. Namun saat di tengah jalan, dia dikejar oleh seekor anjing nakal hingga singkatnya, sampai malam Laras masih uber-uberan sama si anjing. Hingga dia bertemu dengan Dorman dan dibuat pingsan. Para warga akhirnya mencari keberadaan Bularas yang ternyata dia ada di sebuah alam goib. Di sana terdapat sosok makhluk hantu bule mendekati Laras dan dia langsung diiculik sama si hantu bejat itu. Pak Kosim yang menyadari teriakan Laras ada di tengah hutan, seketika mereka langsung menuju ke sana dan mereka bertemu dengan Laras sedang rebahan menjerit kesakitan. Di dalam kamar, Laras semakin kesakitan karena kejadian tadi. Di lain sisi, Pak Kosim meminta kepada anak buahnya agar tidak memberitahu warga lain tentang kondisinya Laras. Laras terus menjerit kesakitan dan memanggil suaminya. Simbo bilang bahwa Laras ternyata akan segera melahirkan. Namun siapa sangka bayi yang dilahirkan terbungkus oleh lapisan daging mirip seperti kadut sapi. Karena gerhana bulan telah tiba, Simbo meminta kepada Hetty agar bayi tersebut jangan sampai terkena sinar gerhana. Namun nasib berkata lain, sinar gerhana menyinari bayi tersebut dan Dorman yang ada di altar ritualnya sudah menepati janjinya kepada sosok iblis bule. Kejadian mengerikan dimulai dari sini. Hetty melihat bayi yang tadi sudah menghilang, namun sesaat terdengar suara bayi dari arah kegelapan. Dirasa ada yang aneh, Hetty mencoba melihat dan ternyata bayi berkepala om-om sudah lahir ke dunia. Hingga Hetty berakhir saat itu juga. Beberapa saat kemudian, Pak Kosim dan Simbo sangat terkejut melihat kondisi Hetty yang mengenaskan. Mereka akhirnya berniat membuang mayat Hetty diam-diam. Namun Pak Kosim mendengar suara bayi dari arah ladang. Bodohnya Pak Kosim yang tidak menyadari keanehan tersebut justru membawa bayinya ke hadapan istrinya dan memberi nama dengan sebutan Didi. Simbo yang tahu bahwa ada yang aneh sejak awal, raut wajahnya sangat ilfil melihat bayi tersebut. Di lain sisi, Dorman sekarang menjadi kaya sesuai dengan janjinya bersama sosok iblis. Singkat cerita, 7 tahun sudah berlalu. Pak Kosim mengadakan acara sunatan untuk anaknya dengan mengadakan pertunjukan debus kepada warga desa. Kemudian datanglah Pak Soleh. Dia adalah rival Pak Kosim dalam rangka merebutkan kekuasaan sebagai lurah. Namun mereka memiliki sifat yang jauh berbeda. Pak Soleh memiliki hati yang lembut dan baik, sedangkan Pak Kosim terlihat sangat sombong dan arogan. Abang ini lagi hajatan anak kita. Didi ditandu dan diarak layaknya artis desa. Menuju tempat pertunjukan debus berlangsung, dari kejauhan Dorman melihat acara tersebut. Dan parahnya dia melakukan ilmu magicnya untuk mempengaruhi Didi. Seketika kekuatan gaib dari Didi membuat pemain debus melakukan hal yang mengerikan. Beralih di dalam rumahnya Pak Kosim, di sini keanehan terjadi lagi. Burungnya Didi tidak bisa disunat oleh petugas, hingga pisau sunatnya malah melengkung. Kejadian tersebut menjadi bahan candaan semua orang yang ada di dalam rumah.
Kemudian suara azan berkumandang, seketika Didi mendadak kesakitan dan lari. Petugas sunatnya bilang bahwa kemungkinan Didi dirasuki oleh makhluk gaib. Namun Pak Kosim terlanjur kesal, dia marah kepada petugas dan sunatnya dibatalkan. Sesaat Simbo datang dan mengungkit kejadian-kejadian di awal kelahiran Didi kepada Pak Kosim demi mendapatkan uang. Kalau masih sayang nyawa. Malam pun tiba, Pak Kosim yang sedang tertidur dia menyadari bahwa pintu kamarnya terbuka sendiri. Kemudian beralih ke tukang foto, mau nyalain lampu, dibuat takut karena lampunya ruangannya mati sendiri. Setelah itu, pintu ruangannya terbuka dan semua foto terjatuh tanpa sebab. Saat itu juga sosok hantu bule muncul membuat dia ketakutan. Kemudian tukang tersebut kabur pakai motor, namun di tengah jalan dia kembali diganggu oleh si hantu bule hingga mengakibatkan kecelakaan dan berakhir saat itu juga. Pak Kosim terbangun dari tidurnya dan Didi sudah tidak ada di kamar. Sesaat dia memanggil Didi, namun tiba-tiba Didi ada di tempat tidurnya membuat Pak Kosim keheranan dengan kejadian tersebut. Besoknya teman-teman Didi mengejeknya kalau dia anak setan. Berbeda dengan temannya perempuan bernama Rini yang setia menjadi teman, sesaat Rini dijahili oleh temannya mengharuskan dia terjatuh dan terseret oleh arus sungai. Beralih ke Dorman mendapatkan laporan dari anak buahnya bahwa beberapa tempat keramat sudah ditutup oleh kepala desa. Tahu hal tersebut seketika Dorman mendadak kesakitan dan sosok hantu bule bilang pakai bahasa alien yang intinya dia meminta tumbal kembali. Kemudian Pak Soleh dan Pak Ustadz membicarakan tentang maraknya dukun seperti Dorman. Karena itulah mereka sepakat menutup tempat keramat yang dijadikan tempat pesugihan. Setelah itu, datanglah Didi dan Rini selamat dari kejadian tadi. Di dalam rumah, mereka semua makan bersama dan Rini diminta Pak Ustadz untuk memimpin doa. Namun saat giliran Didi diminta memimpin doa setelah makan, dia malah kabur karena malu gak pernah ikut TPA. Ayo. Didi berjalan menyusuri pasar hingga bertemu dengan temannya yang sedang berangkat mancing mania. Didi mendekati temannya dan mendorongnya sampai terjatuh. Temannya yang tidak terima mencari keberadaan Didi di dalam sebuah pabrik genteng. Anak tersebut mencari ke setiap sudut ruangan dan dikagetkan oleh si hantu bule muncul di depan matanya. Sontak dia lari dan di lain sisi kuda milik seorang delman kesurupan tak terkendali hingga harus menabrak bocil tadi yang lari ketakutan. Didi kembali pulang dan bertemu dengan ibunya. Didi lanjut main di halaman sedang sepedaan sesaat dia terdiam dan memandangi kumpulan kambing. Pasti dia akan berulah kembali. Kemudian datanglah Rini bersama ibunya bermaksud memberikan makanan dan mengembalikan baju Didi yang ketinggalan. Karena kangen, Rini nyariin Didi kembali di halaman belakang. Didi mau belajar sepeda lagi? Bu Yuni menawarkan kepada Bu Laras untuk ikut pengajian bersama sore ini. Di lain sisi, Didi yang dibantu Rini buat belajar sepeda, kejadian mengerikan hampir terjadi. Didi jangan kenceng Didi. Kemudian saat Bu Laras dan Bu Yuni mau berangkat, datanglah Pak Kosim marah-marah kepada anak buahnya. Ternyata kuda yang menabrak bocil tadi adalah delman milik Pak Kosim. Istrinya menawarkan untuk mengantarkan uang ganti rugi kepada keluarganya. Begitu juga dengan Bu Yuni, namun justru Pak Kosim bilang untuk tidak ikut campur masalah keluarganya. Suami saya memanfaatkannya untuk kepentingan sendiri, saya yakin. Musibah. Tibalah Bu Laras di rumah Ahmad dan seketika Ahmad teriak bahwa Didi adalah setan. Hal tersebut membuat Bu Laras semakin bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Di lain sisi, Pak Kosim mengetahui kambing yang sudah mati mengenaskan. Di sini dia mulai curiga apakah ini semua ulahnya Didi. Malam harinya, Didi ditanya oleh ibunya tentang kejadian yang menimpa Ahmad. Namun Didi tidak tahu sama sekali. Kemudian Bu Laras masih mempermasalahkan hal tersebut di depan suaminya. Tapi Pak Kosim meminta untuk lebih baik diam dan membela Didi di depan para warga. Didi tidak jahat, Ibu. Didi bukan anak setan. Kemudian atas informasi anak buahnya, Pak Kosim sudah mendapatkan dukungan dari berbagai pelosok desa untuk mendukung kemenangannya menjadi lurah. Hanya desa bagian timur saja yang tidak mendukung Pak Kosim dan lebih memilih Pak Soleh. Tak lama, Pak Kosim teralihkan oleh kedatangan Dorman yang intinya menawarkan bantuan secara gaib untuk kemenangan menjadi lurah. Namun Pak Kosim tidak tertarik dengan tawaran itu dan mengusir Dorman. Semoga kamu tidak menyesal nantinya. Pak Kosim!
Kemudian datanglah seorang pria memberitahu tentang kejadian Ahmad. Dia bilang bahwa ada yang tidak beres dengan Didi. Seketika hal tersebut membuat Pak Kosim marah besar. Anak saya baik-baik saja. Tolong Papa pikirkan dulu baik-baik. Atas bantuan dari Bu Yuni, Bu Laras ingin membacakan doa untuk meruqyah Didi. Namun terhentikan oleh ucapan Didi yang menunjukkan sebuah gambar berisi Didi dan orang tuanya. Kita bertiga satu keluarga. Di depan suaminya, Bu Laras meminta maaf karena merasa sudah salah menilai Didi. Dan ternyata, Bu Laras bilang kepada suaminya bahwa dia hamil kembali. Namun sepertinya itu pasti anak si hantu bule lagi, agar bisa mendapatkan tumbal lebih mudah. Beralih ke si tukang sunat niatnya mau pulang, dia harus diteror oleh si hantu bule. Orang tersebut berhenti di depan jembatan karena merasa ada yang aneh sedang mengikutinya dari belakang. Namun saat di tengah jalan, dia dikagetkan oleh Didi yang tiba-tiba berubah jadi iblis dan menghabisi orang tersebut. Beralih ke Pak Kosim yang sedang berdiam diri melihat Didi terbang dan kembali ke kamarnya. Saat itu Pak Kosim akhirnya tahu tentang keanehan Didi selama ini. Pagi pun tiba, diperlihatkan Pak Kosim dan Pak Soleh sedang kampanye. Demi mendapatkan simpati kepada para warga agar mau memilih di antara mereka menjadi kepala desa. Saat Pak Soleh sedang ceramah di depan para warga, Dorman diam-diam memasukkan sesuatu ke dalam makanan dan makanan tersebut diberikan oleh seorang warga. Di lain sisi Bu Laras yang sedang mengaji bersama para ibu-ibu, Bu Yuni memperkenalkan seorang dukun bayi yang baru di desa mereka. Kalian yang sudah ditangani sama dukun bayi, kalian gak usah khawatir. Kemudian Didi dan Dini sedang asyik ngobrol. Didi teralihkan oleh kedatangan Ahmad dan Didi langsung mengejarnya. Saat di rumah, Bu Laras dikagetkan oleh kedatangan Didi yang terlihat aneh. Dia lari ke dalam kamar dan saat dilihat oleh ibunya, Didi mengutarakan kalau dia sedang kangen sama ibunya. Didi kangen sama ibu. Malam pun tiba. Ternyata makanan yang sudah dijampi-jampi sama si Dorman, makanan tersebut untuk Pak Soleh. Saat mereka mau memulai makan, Pak Ustadz merasa ada yang aneh dengan makanan tersebut dan langsung membacakan doa-doa membuat Dorman kesakitan. Seketika makanan tersebut berubah menjadi kelabang dan langsung dibuang oleh Pak Ustadz. Kini mereka akhirnya tahu bahwa ada seseorang yang ingin mencelakai keluarga Pak Soleh. Malam itu juga Dorman langsung melakukan aksi penyerangan kembali dengan melakukan ritual agar keluarga Pak Soleh celaka. Hembusan angin dari luar membangunkan Dini dari tidurnya. Merasa kalau ada yang aneh, dia melihat kondisi sekitar dan dikagetkan oleh kedatangan Didi yang mengintip dari balik pintu. Di rumah Pak Kosim, Bu Laras merasa kalau hatinya sedang gelisah. Oleh karena itu dia ingin sholat dan berdoa. Namun terlihat Pak Kosim tidak senang dengan hal itu. Balik lagi ke Didi, sekarang dia berubah menjadi hantu bule yang siap menerkam si Dini. Namun karena Dini anak baik-baik, kekuatan hantu bule tidak bisa melukainya. Singkat cerita, Dini memberitahu kejadian tentang Didi yang kepalanya berubah menjadi orang tua berambut putih. Seketika Pak Ustadz mengetahui kalau sosok tersebut adalah Albert Dominique, orang asing berdarah Portugis. Dulu dia orang yang sangat kaya di desa tersebut. Hobinya suka menzolimi para warga, memperkosa para gadis dan melahap otak monyet sebagai makanan favoritnya. Hingga suatu ketika para warga sudah muak dengan kelakuan Albert dan dia dihukum mati saat itu juga. Kejadian yang sekarang akhirnya dikaitkan oleh Dorman yang sudah terkenal sebagai dukun sesat di desa tersebut. Lebih parahnya lagi, ternyata Dorman adalah salah satu keturunan langsung dari Albert. Dan ternyata si Dorman dulu satu seperguruan dengan Pak Ustadz. Namun semua ilmu Dorman digunakan untuk keperluan sesat dengan mensatukan ilmunya bersama si Albert. Karena hal tersebut Pak Ustadz datang di desa ini memiliki tujuan salah satunya ingin menghentikan perbuatan Dorman. Tapi juga untuk menghentikan perbuatan Dorman sebenarnya. Bukan hanya untuk kepentingan pendidikan agama, Pak Soleh. Pagi harinya Pak Kosim memportal pintu rumahnya. Dorman datang dan bicara bahwa dia tidak bisa dihalangi oleh apapun untuk mengganggu Didi. Kemudian Pak Kosim meminta kepada pembantunya agar memperketat penjagaan demi menghindari kejadian aneh lagi. Beralih ke Didi yang datang dan bilang bahwa ingin menjaga ibunya. Karena ada seseorang yang tidak suka oleh kehamilan Laras. Didi dengar sendiri dari perut ibu. Siapa yang tidak suka kalau kamu punya adik lagi?
Beralih ke Pak Kosim mendapatkan informasi bahwa warga bagian wetan mau memilih Pak Kosim asal mendapatkan uang sogokan lebih banyak lagi. Seketika Pak Kosim merasa senang dan menyuruh pembantunya untuk segera menyebar uang tersebut. Di lain sisi, tiba-tiba Didi jatuh ke dalam sumur membuat ibunya panik dan segera menolong Didi. Namun saat ibunya mau menolong Didi, dia berubah menjadi hantu bule kembali dan menyeret ibunya ke dalam sumur. Didi yang sudah semakin gila, dia hanya diam saja dan melihat ibunya hampir tenggelam. Malah terus-terusan main sepeda dasar bocah edian. Dengan sebisa mungkin Bularas membaca doa berharap kepada Yang Maha Kuasa menolongnya. Didi yang mendengar doa ibunya, dia menjerit kesakitan. Teriakan tersebut akhirnya didengar oleh Pak Kosim dan dia langsung menemui Didi yang tiba-tiba matanya kesurupan kembali. Saat itu juga Pak Kosim melihat istrinya sudah tak sadarkan diri mengapung di dalam sumur. Singkatnya, Bularas dan bayinya selamat dari kejadian tadi. Kemudian Bularas menangis dan bilang kepada suaminya bahwa semua ini adalah perbuatan Didi yang dikendalikan oleh sesuatu untuk mencelakai keluarganya, dan berharap agar suaminya segera mengambil tindakan. Kita harus bertobat. Beralih ke pembantu Pak Kosim, ternyata alasan tentang uang untuk warga wetan hanyalah akal-akalannya saja yang disuruh oleh Simbok demi mendapatkan uang. Pembantu tersebut juga menceritakan kejadian yang dialami oleh Bularas dan sekarang Pak Kosim meminta agar Simbok segera datang ke rumahnya. Makhluk itu tidak akan rela jika adiknya lahir. Malam harinya Simbok pergi ke rumah Pak Kosim bersama pembantunya. Saat di tengah jalan, tiba-tiba motornya bodar. Dan terlihat Didi seliwar-seliwar dari balik kegelapan. Hal tersebut membuat mereka penasaran dan saat dilihat lebih dekat, tiba-tiba orang tersebut diterkam oleh si Didi yang sudah berubah jadi hantu bule. Kejadian tersebut membuat Simbok ketakutan dan lari mencari bantuan. Di lain sisi, Pak Kosim meminta kepada para pembantunya untuk mencari Didi sampai ketemu. Beralih ke Simbok lagi sedang bingung cari tempat perlindungan dengan kondisi mendesak, Simbok bersembunyi ke dalam WC. Namun hal tersebut pasti tidak akan menyelamatkan Simbok dari kejaran si hantu. Dan akhirnya Simbok harus modar oleh hantu tersebut. Kemudian setelah dua orang warga sedang patroli keadaan sekitar, dikagetkan oleh kedatangan Didi yang sudah berlumuran dengan saus sambal membuat orang tersebut lari ketakutan. Hingga warga desa harus bangun semua karena keadaan semakin kacau. Kemudian beralih ke Dorman yang mukbang otak monyet dan melakukan ritual untuk mencelakai Pak Soleh. Kemudian Pak Soleh yang akan keluar rumah memperingatkan kepada Dini agar mengunci pintu dan tidak membuka kepada siapapun sebelum ayahnya pulang. Namun langkah Pak Soleh tiba-tiba terhentikan di depan rumah bersamaan dengan Dini yang merasa ada yang aneh. Kembali mencoba membukakan pintu rumah namun tidak bisa dan dia melihat ayahnya sedang berhadapan dengan Didi yang sedang dibawa kendali hantu bule. Dalam percakapannya Didi meminta tolong dan terlihat kelelahan. Dari dalam rumah Dini teriak kepada ayahnya bahwa itu bukanlah Didi. Dan benar sekali ternyata yang digendong oleh Pak Soleh adalah hantu bule dan langsung menerkam Pak Soleh. Di lain sisi Dini segera membaca doa agar pintunya bisa terbuka dan menolong ayahnya. Beralih ke Pak Ustadz yang datang ke tempat Dorman untuk menghentikan aksi bejatnya. Namun Dorman malah ngece Pak Ustadz kalau darah dagingnya sangat cocok buat santapan si hantu bule. Hingga mereka akhirnya baku hantam untuk bertarung bebas merebutkan siapa yang lebih kuat. Di lain sisi Didi pingsan dan Pak Soleh membawa Didi kepada orang tuanya. Tak lama kemudian Pak Ustadz datang dan meruqyah Didi dari gangguan setan. Saat ruqyah dilakukan, semua orang panik dan dibuat kaget karena Didi yang tiba-tiba melayang dalam pengaruh setan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tak seperti nasib Dorman, sekarang dia diganggu oleh si hantu bule untuk menagih janjinya. Kemudian cerita kembali ke Didi yang kepalanya berubah menjadi kepala si bule. Dengan menunjukkan atraksi kepala memutar kayak burung hantu di depan semua orang. Setelah itu, jalan-jalan kayak cicak membuat semua orang harus istighfar karena kelakuan si hantu bule. Lunasi janjimu, Kosim. Entah janji apa yang dilakukan Pak Kosim, yang jelas hantu tersebut meminta hal itu. Seketika Pak Ustadz langsung meruqyah kembali si Didi, namun dia harus kewalahan karena si hantu terlalu OP.
Ibunya yang tak tinggal diam, dia ikut meruqyah anaknya dan akhirnya Didi bisa sadar kembali. Aku yang anakmu. Namun keadaan kembali runyam karena hantu bule kembali merasuki Didi. Dengan doa terakhir yang Pak Ustadz bisa, si hantu bule kesakitan dan akhirnya bisa pergi dari bocah ajaib tersebut. Ibu. Kini si Dorman harus menghadapi kakeknya sendiri dan habis jadi santapan si hantu bule. Kemudian Pak Qasim berterima kasih kepada Pak Ustadz karena sudah menyelamatkan anaknya. Tak hanya itu, karena ceramah singkat dari Pak Ustadz, akhirnya Pak Qasim mau bertaubat dan ingin mempelajari agama dengan lebih baik. Saya mau, Pak. Saya mau bertobat. Singkat cerita, Pak Qasim pidato di depan para warga tentang naiknya dolar membuat uang rupiah semakin anjlok. Namun karena di desa nggak pakai dolar dan Pak Qasim sendiri nggak bisa mengatasi masalah tersebut, akhirnya pemerintahan desa diberikan kepada Pak Soleh. Karena beliau orang yang baik. Soleh, saya serahkan tanah-tanah milik saya untuk dibagikan sesuai dengan yang berhak. Kemudian acara dilanjut dengan motong burungnya si Didi yang sekarang sudah nggak alot lagi. Ayahnya meminta agar Didi tidak menangis karena sunat itu hukumnya wajib. Selain itu, burungnya pasti berguna di saat Didi sudah dewasa. Hebat anak saya. Terima kasih semua. Cerita berakhir dengan lahirnya anak kedua Pak Qasim. Namun kejadian mengerikan harus terulang kembali. Kini ternyata sosok hantu bule sudah bersemayam di dalam tubuh Bularas. Kau serahkan bayi ini